Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa dengan nomor induk mahasiswa 19 12 10 167. Baik, di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran micro teaching yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Saifuddin Zuhri MPD mengenai tentang pembelajaran. Oke, di sini saya mengambil tentang fikih dalam hal toharoh atau bebersih sesuci. Baik, selanjutnya yaitu tentang toharoh. Nah, di sini apa sih yang teman-teman ketahui tentang toharoh? Di sini tentang toharoh. Toharoh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tentang definisi toharoh. Apa sih teman-teman? Apa sih yang teman-teman ketahui tentang definisi toharoh? Baik, di sini saya sedikit menjelaskan tentang definisi toharoh. Definisi toharoh menurut bahasa artinya bersih, suci. Sedangkan menurut istilah yaitu melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntutan syariat Islam. Selanjutnya di sini saya akan sedikit membacakan dalil tentang toharoh. Yang dalil toharoh menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu menurut Al-Quran. Dalil Al-Quran yaitu dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah yang mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Oke, selanjutnya yaitu hadis mengenai tentang toharoh, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Oke, baik, selanjutnya yaitu pembagian toharoh. Pembagian toharoh itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu toharoh batin. Yang kedua yaitu toharoh lahir. Apa sih toharoh batin? Toharoh batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam musyrikan dan kemaksiatan. Selanjutnya yaitu toharoh lahir. Toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran hadas, najis. Tuh, contohnya dengan berwudu, mandi atau tayamum, serta membersihkan pakaian dan badan, segala najis yang ada di badan. Selanjutnya yaitu tentang tata cara toharoh lahir. Apa sih toharoh lahir? Toharoh lahir tadi sudah dijelaskan bahwasanya toharoh lahir ialah bersuci dari kotoran atau najis yang ada di pakaian, baju, dan segalanya. Oke, yaitu tata cara toharoh lahir. Tata cara yang pertama yaitu menggunakan air. Asal hukum air adalah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran, meskipun sudah berubah rasa, warna, atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air tersebut disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis, tidak bisa digunakan bersuci. Nah, contohnya yaitu contoh air-air yang bisa untuk penyucikan. Yang pertama yaitu mata air, air sumber, air sungai, air hujan, dan air salju, embun, dan air laut. Oke, itu tata cara mengenakan air. Selanjutnya yaitu menggunakan debu sebagai ganti dari toharoh sesuci, itu memakai air
para ulama membolehkan bahwasanya memakai debu. Sebagai gantinya yaitu memakai debu, dikarenakan ada beberapa syarat. Yang pertama contohnya tidak ada air sama sekali, itu dibolehkan untuk memakai debu. Oke, next selanjutnya yaitu definisi dari hadas dan najis. Kan tadi udah menjelaskan tentang sedikit tentang toharoh. Nah, di sini apa aja tuh yang harus ditoharohkan? Yang pertama yaitu punya hadas dan punya najis yang menempel di dalam pakaian tersebut. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Nah, tadi kalau hadas ya itu harus ditoharohkan atau disucikan. Selanjutnya yaitu najis. Najis adalah suatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sah badan, pakaian atau tempat yang dipakai untuk beribadah. Tadi juga caranya ditoharohkan. Selanjutnya yaitu macam-macam hadas. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, di sini hadas kecil sesuatu yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu yang pertama contohnya itu kentut, kencing atau buang air besar. Sedangkan hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contohnya itu bermimpi basah atau bersetubuh dan lainnya. Oke. Next selanjutnya yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis itu menjadi yang harus tadi ya. Yang harus ditoharohkan itu pertama itu najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya najis mukhaffafah ialah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Itu termasuk ke najis ringan. Selanjutnya yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah ialah najis yang sedang. Contohnya itu yang pertama najis hukmiyah, ainiyah. Najis hukmiyah yaitu benda suci yang terkena najis, masih bisa disucikan. Selanjutnya yaitu najis ainiyah. Ainiyah adalah benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Oke. Selanjutnya yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah yaitu najis yang paling berat. Itu contohnya itu terkena liuran anjing, kencing atau segala sesuatu yang ada di anjing tersebut. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.